Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Bincang-bincang saya kali ini masih seputar pusaran, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Sebagaimana telah viralnya atau beredarnya video tentang toleransi di YouTube, di Facebook maupun di Instagram yang mengatasnamakan sebuah toleransi di dalam beragama dengan agama lain. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an ada dua orang cendekiawan muslim yang amat sangat terkenal ya. Mereka ini berbeda pandangan dan melahirkan gesekan-gesekan kuat ya di dunia pemikiran Islam yang kemudian dituliskan lewat buku-buku yang pada saat itu sangat banyak ya diminati para kaum muda Islam, dan mereka termasuk yang mempengaruhi khazanah pemikiran Islam di Indonesia yang hingga kini selalu bersinggungan di sisi-sisi tertentu. Siapakah kedua tokoh ini? Dialah yang pertama, beliau seorang ulama yang menjadi jembatan pemikiran manhaj salaf di Indonesia yang bernama Buya Hamka. Dan yang kedua, dia yang lebih dikenal sebagai sang mujadid di dalam kelompoknya, pembaharu di bidang sekularisme, liberalisme, dan pluralisme di Indonesia yang beliau ini beragama Islam, yaitu Bapak Nurcholish Madjid. Berbicara tentang kedua tokoh ini, rupanya mereka ini punya gagasan tersendiri ya berkaitan toleransi, di mana mereka ini yang sepanjang pergolakan pemikirannya di dunia Islam bertemu untuk menyampaikan gagasan-gagasannya itu pada saat terjadi tekanan dakwah dari non-Islam pada saat itu ya. Jadi beliau memberikan gagasan-gagasannya terhadap toleransi. Yang dakwah non-Islam pada saat itu ini ingin mengembangkan dan menyebarkan agamanya lewat kegiatan-kegiatan agama, baik perkara ibadah dan muamalah yang sering dulu dikenal ya pada saat itu dengan kata-kata jargon toleransi pada saat itu yang dilontarkan pada mereka yang non muslim. Makanya kedua tokoh ini melahirkan gagasan-gagasan baru untuk menstandarisasikan cara berpikir umat pada saat itu. Di video ini, mengapa saya mengangkat kedua tokoh tersebut? Di sini saya akan membacakan bagaimana sih gagasan Buya Hamka dan gagasan Bapak Nurcholish Madjid jika berbicara apa itu toleransi. Karena dengan kita membaca dan mempelajari kedua tokoh ini dalam berbicara toleransi,
kita akan tahu bagaimana orientasi berpikir seseorang di zaman ini dalam pandangannya berbicara tentang agama, apalagi yang berkaitan tentang toleransi. Di mana sebenarnya kiblat pemikiran orang di zaman ini akan terbaca juga siapakah gerangan orang ini. Karena orientasi berpikir tentang toleransi ini sudah menjadi perbincangan di zaman dulu di Indonesia. Dan finalnya sebenarnya ya lahirnya gagasan tersebut lah. Gagasan kedua tokoh ini. Jika orang-orang sekarang, kalau kita lihat ya dalam bertoleransi, bagaimana dia sepak terjang, bagaimana kita bisa membaca, oh ini dari gagasannya bapak ini. Kemudian jika ada orang lagi berbicara tentang toleransi begini, oh berarti orang ini orientasi berpikirnya terhadap toleransi gagasannya bapak ini. Nah seperti itulah. Jadi ya memang sudah menjadilah standarisasi pemikiran Islam di kedua tokoh ini, yaitu Bapak Buya Hamka dan Bapak Nurcholish Madjid. Jadi orientasi berpikir orang zaman sekarang berbicara toleransi itu standarisasinya ya mereka berdua ini. Baiklah, nggak usah berlama-lama, saya akan membacakan. Yang pertama adalah gagasan Buya Hamka berkaitan toleransi. Nanti yang kedua adalah gagasan toleransi menurut Bapak Nurcholish Madjid. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi beragama menurut Hamka. Hamka berpendapat bahwa semua manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama apapun tanpa adanya paksaan. Hal ini sebagaimana yang diuraikan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256, yaitu tidak ada paksaan dalam agama, telah nyata kebenaran dan kesesatan. Maka barang siapa yang menolak segala pelanggaran besar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh yang tidak akan putus selama-lamanya, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Hamka mengatakan bahwa sungguh ayat ini adalah suatu tantangan kepada manusia, karena Islam adalah benar. Orang tidak akan dipaksa untuk memeluknya, tetapi orang hanya diajak untuk berpikir. Asal dia berpikir sehat, dia pasti akan sampai kepada Islam. Tetapi kalau ada paksaan, pastilah timbul pemaksaan pemikiran, dan mestilah timbul taklid. Ayat ini adalah dasar teguh dari Islam. Musuh-musuh Islam membuat berbagai macam fitnah yang dikatakan ilmiah bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Islam dituduh memaksa manusia untuk memeluk agamanya. Padahal kalau memang mereka benar-benar ingin mencari data yang ilmiah, hendaknya mereka melihat langsung dari Al-Quran, yaitu seperti terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ini, bahwa dalam hal agama tidak boleh ada paksaan. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah adanya sebagian penduduk Madinah sebelum memeluk Islam, mereka menyerahkan anak-anaknya kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk dirawat dan dididik. Setelah besar, anak-anak itu menjadi Yahudi. Setelah penduduk Madinah memeluk Islam dan terjadi pengusiran terhadap Bani Nadir, mereka menginginkan agar anak-anak mereka yang telah menjadi Yahudi supaya ditarik kembali masuk Islam, dan bila perlu dengan dipaksa. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyetujui permintaan ini. Anak-anak itu diberi kebebasan untuk memilih apakah tetap menjadi Yahudi dan diusir keluar Madinah,
atau kembali kepada orang tuanya menjadi muslim dan tinggal di Madinah. Adanya larangan pemaksaan dalam agama karena agama menempati struktur terdalam batin manusia yang sulit dikuasai, bukan hal yang artifisial dan mudah diubah-ubah. Pemaksaan hanya akan memperbanyak korban, namun tidak menunjukkan sikap yang bijaksana. Paksaan hanya dapat dilakukan oleh golongan yang berkuasa, yang hati kecilnya sendiri pun tidak yakin bahwa dia di pihak yang benar. Oleh karena itu, sesuai dengan kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, bahwa keimanan itu adalah pilihan merdeka atas persetujuan hati nurani dan akal sendiri, bukan merupakan paksaan dari luar. Pilihan keimanan adalah pilihan atas kebenaran yang berasal dari Tuhan. Umat Islam menurut Hamka juga dilarang mencaci maki sesembahan yang disembah oleh orang kafir, karena itu akan menyebabkan mereka akan balik memaki Allah dengan tanpa ilmu. Lebih baik ditunjukkan saja kepada mereka alasan yang masuk akal bagaimana keburukan menyembah berhala atau Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamka menjadikan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 7-9 sebagai pedoman bagi umat Islam untuk bergaul dan berinteraksi sehari-hari dengan komunitas lain di luar Islam. Umat Islam dipersilahkan untuk bergaul dengan akrab, bertetangga, saling tolong-menolong, bersikap adil dan jujur kepada pemeluk agama lain. Tetapi jika ada bukti bahwa pemeluk agama lain itu hendak memusuhi, memerangi, dan mengusir umat Islam, maka semua yang diperbolehkan itu menjadi terlarang. Batasan toleransi berdasarkan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 7-9 ini pernah disampaikan langsung oleh Hamka selaku Ketua MUI kepada Presiden Soeharto pada tanggal 17 September 1975. Hal ini berkaitan dengan peliknya hubungan antar agama di Indonesia pada saat itu, terutama antara Islam dan Kristen. Akan tetapi, di samping harus bergaul, tolong-menolong dan berbuat baik kepada umat agama lain, menurut Hamka umat Islam juga tetap diminta untuk selalu waspada terhadap golongan Yahudi dan Nasrani, karena dalam hal ini Allah sendiri telah menjelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, dan sekali-kali tidaklah akan rela orang-orang Yahudi dan tidak pula orang Nasrani sebelum kamu jadi pengikut agama mereka. Menurut Hamka, ayat ini mengandung pesan dan pedoman bagi kita sampai hari kiamat, bahwasanya di dalam dunia ini akan tetap terus ada perlombaan merebut pengaruh dan menanamkan kekuasaan agama. Ayat ini juga telah memberikan peringatan bagi kita bahwa tidaklah begitu penting bagi orang Yahudi dan Nasrani menyahudikan dan menasranikan orang yang belum beragama, tetapi yang lebih penting adalah meyahudikan dan menasranikan pengikut Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu umat Islam. Hamka sebagai seorang ulama dikenal tegas dan gigih membela akidah Islam. Hal ini tercermin dalam sikapnya ketika menyikapi toleransi yang sudah menyangkut masalah keimanan. Menurut Hamka, tidak ada toleransi dalam masalah yang menyangkut keimanan. Hamka pernah menolak secara tegas ide tentang perayaan Natal bersama yang digulirkan oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu dengan tujuan menjaga kerukunan antar umat beragama. Hamka yang ketika itu masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum MUI kemudian memfatwakan haram bagi kaum muslim ikut merayakan Natal bersama. Akibatnya, karena berbeda pendapat dengan pemerintah, Hamka kemudian lebih memilih untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum MUI setelah menjabat hanya kurang dari 2 bulan. Karena mempertahankan prinsipnya itu, dengan tidak mau mencabut kembali fatwanya tentang haramnya merayakan Natal bersama bagi kaum muslim, Hamka mengharamkan umat Islam merayakan Natal karena Natal adalah kepercayaan orang Kristen yang memperingati hari-hari lahir anak Tuhan. Itu adalah akidah mereka.
Kalau ada orang Islam yang turut menghadirinya, berarti dia melakukan perbuatan yang tergolong musyrik. Terang Hamka, ingat dan katakan pada kawan yang tak hadir di sini, itulah akidah kita. Kemudian dalam masalah pernikahan, pada tanggal 1 Juni 1980-an, Hamka yang saat itu menjabat sebagai ketua MUI memfatwakan bahwa haram pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Hal ini karena perempuan tidaklah memiliki kekuasaan atas rumah tangga, apalagi dalam agama lain tidak ada jaminan kebebasan yang luas bagi perempuan sebagaimana dalam agama Islam. Berikut adalah penjelasan Buya Hamka, gagasan Buya Hamka tentang toleransi umat beragama di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Gagasannya Nurcholish Madjid berkaitan toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi beragama menurut Nurcholish Madjid. Ketika membahas tentang asas toleransi dan kerukunan antar umat beragama, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa secara tidak langsung kita telah mengasumsikan tentang adanya kemungkinan bahwa berbagai penganut agama bertemu dalam suatu landasan bersama, common platform. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa logika toleransi dan kerukunan ialah adanya sikap saling menghargai antar umat beragama yang pada urutannya mengandung logika titik temu, meskipun tentu saja terbatas hanya pada hal-hal prinsipil. Hal-hal rinci seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik tentu sulit untuk dipertemukan. Masing-masing agama, bahkan kelompok intern suatu agama tertentu sendiri mempunyai idiomnya yang khas dan bersifat esoterik, yakni hanya berlaku secara intern agama atau kelompok tersebut. Oleh karena itu, ikut campur seorang pemeluk agama terhadap urusan rasa kesucian dari agama lain adalah hal yang tidak rasional dan absurd. Sebagai contoh, Islam melarang pengikutnya untuk berbantahan dengan para penganut kitab suci kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya, serta harus dipahami bahwa penganut kitab-kitab suci yang berbeda-beda itu sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa dan sama-sama pasrah kepadanya. Sementara dalam hubungannya dengan pergaulan antar umat beragama harus berdasarkan pada pandangan bahwa setiap agama dengan idiom syir'ah dan minhaj masing-masing mencoba untuk berjalan menuju kebenaran. Maka para penganut agama diharapkan dengan sungguh-sungguh menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Pencarian kebenaran yang tulus dan murni ini akan mustahil jika dilakukan dalam semangat komunal dan sektarian. Karenanya, umat Islam harus bersedia menerima dan mengambil nilai-nilai duniawi dari manapun datangnya, asalkan mengandung kebenaran. Karena sikap terbuka menunjukkan bahwa ia telah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sikap tertutup mencerminkan seseorang itu dalam kesesatan. Agaknya sikap yang penuh inklusivisme ini harus dipahami betul demi kebaikan bersama. Jadi, sikap mencari kebenaran secara tulus dan murni adalah sikap keagamaan yang benar, yang menjanjikan kebahagiaan sejati dan tidak bersifat paliatif atau menghibur secara semu dan palsu seperti halnya kultus dan fundamentalisme. Nabi pun menyatakan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah adalah al-hanafiyah al-samhah, yaitu semangat mencari kebenaran yang lapang, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa. Al-Quran pun telah menegaskan bahwa untuk menyelamatkan orang lain tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan,
karena agama adalah pilihan merdeka sehingga seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama tertentu. Kebebasan beragama dan kepercayaan orang lain apapun wujudnya bukan penting bagi sebuah masyarakat majemuk, akan tetapi bagi seorang muslim itu merupakan ajaran agama. Karena itu, membela kebebasan beragama bagi siapa saja dan menghormati keyakinan orang lain merupakan bagian dari kemusliman. Keharusan untuk membela kebebasan beragama memang diisyaratkan oleh Al-Quran sendiri, yang disimbolkan dalam sikap mempertahankan rumah-rumah ibadah seperti biara-biara, gereja-gereja, sinagog, dan masjid-masjid. Oleh karena itu, para penganut agama-agama diharapkan dengan sungguh-sungguh memahami dan menjalankan perintah agamanya itu tanpa perasaan terusik dan terancam, apalagi bersalah. Karenanya, sikap keberagaman yang inklusif terbuka pada setiap individu umat beragama adalah menjadi kebutuhan yang mendesak yang perlu diupayakan secara kontinu di bangsa yang plural ini. Nurcholish Madjid dalam rangka mewujudkan toleransi beragama menyatakan bahwa hukum mengucapkan selamat Natal dan menghadiri hari raya agama lain diperbolehkan dan tidak dilarang oleh Islam. Sebab, apakah orang-orang muslim memahami dan menghayati ucapan selamat Natal? Apabila tidak, mengucapkan selamat Natal berarti tidak dilarang, ujarnya. Lalu apakah ucapan selamat Natal membuat orang-orang muslim yang mengucapkannya percaya pada ajaran Kristen tentang Isa Al-Masih? Apabila tidak, berarti mengucapkan selamat Natal tidak dilarang. Apakah ucapan selamat Natal membuat orang muslim percaya bahwa Isa adalah Tuhan? Jika tidak, berarti mengucapkan ucapan selamat Natal tidak dilarang. Itulah ungkapan-ungkapan argumentatif Nurcholish Madjid ketika menerangkan tentang hukum mengucapkan ucapan selamat Natal kepada umat Kristen dari orang Islam. Kemudian, dalam hal menghadiri perayaan hari raya dari agama lain, Nurcholish Madjid juga membolehkannya. Hal ini dibuktikan pada perayaan Hari Waisak pada 15 Juni 2003 di JCC Jakarta. Nurcholish Madjid sendiri ikut hadir dan menjadi salah satu pembicara. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa semua agama pada dasarnya berasal dari satu sumber, yaitu yang satu. Ia berkata, semua agama dalam inti yang paling mendalam adalah sama, bersamaan dengan perayaan Waisak, Maulid Nabi Muhammad, dan kenaikan Isa Al-Masih ini. Kita semua harus menuju pada kedamaian. Kehidupan masyarakat yang multi iman seperti di Indonesia, persoalan berdoa untuk orang lain yang berbeda agama tanpa melekatkan label iman atau agama yang sama dipandang wajar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena larangan mendoakan orang non-muslim dikhususkan untuk orang-orang munafik dan musyrik, dan tidak semua orang non-muslim itu munafik dan musyrik. Tidak semua orang non-muslim itu munafik dan musyrik, ujar beliau. Sebagian dari mereka, yaitu orang-orang non-muslim, terdapat orang-orang yang bertauhid seperti Abu Thalib dan Raja Negus. Karena itu larangan berdoa untuk orang-orang non-muslim yang bukan munafik dan bukan pula musyrik tidak dapat diterapkan. Kemudian dalam hal pernikahan, Nurcholish Madjid mengemukakan bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan dengan alasan tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskannya. Cak Nur menafsirkan kata musyrik yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah bukanlah kaum Yahudi dan Nasrani, melainkan orang-orang musyrik Arab yang tidak mempunyai kitab suci, penyembah berhala. Teologi inklusif Cak Nur sangat memberi tempat pada pluralisme dan kebihinekaan dan mengharapkan umat Islam memberikan perhatian tinggi kepada masalah tersebut. Cak Nur sering mengingatkan bahwa pluralitas atau kemajemukan adalah kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Demikianlah gagasan dari kedua tokoh tersebut berkaitan toleransi.
Maka dari itu semoga kita bisa mengambil pelajaran di sisi mana kita untuk bertoleransi dalam beragama dengan agama lain. Semoga bisa menjadi pelajarannya buat kita semua. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.